Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ngomong lempar-lempar. Ya, kita mulai belajar jam 9.30 ya. Nanti jam 9.30 boleh nyalakan kamera. Sekarang boleh dimatiin dulu kameranya. Nanti jam 9.30 kita nyalakan kamera bersama-sama ya. Nggak tahu, kayaknya banyak deh. Tadi pas ditanya kayaknya sebenarnya kapan? Ini kalau dulu ini isu lagi. Awalnya saya aktifin video, saya aktifin. Sebenarnya main banyak kan udah aktifin video. Nanti aja Pak, akhirnya kalau dipotong.
Yang buat gas. Nah, ini jadi 30.000. Nah, pertemuannya disesuaikan dulu. gini aja Pak, jadi kan yang untuk saat ini kan kemarin, jadi di total berapa totalnya? Nah, yang untuk yang next kan yang kelas 8 kelas 7 nanti diperencanakan aja. Jadi ini gimana gitu? Ini nanti ini kan antum ngajuin sesuai yang kemarin mereka lakukan. Jadi 30.000 kali berapa pertemuan langsung aja gitu. Biar nanti lah. Antum sama Bu Pista gimana? Aneh kan belum pernah ngisi. Oh, berarti membuat kita semua. Jadi ini yang ini nanti masuknya di anggaran yang selanjutnya aja ya. Jadi itu. Jadi ini yang dicairin yang mana aja nih? Yang ini dulu ya. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi ini untuk yang bimbingan dulu masih ya kan. Kalau boleh apa ya buat itu anak-anak kasih uang buat itu apa ganti pulsa aja sama ini 30.000 buat ganti pulsanya itu. Berarti kita nambahnya di jadikan uang pulsa gitu aja 3 kali 30.000. Berarti tambah di sini 4 ya? Uang pulsa itu aja. Gantian 3 kali. 3 mata pelajaran kali 30.000 gitu aja. Berarti satuannya dapat 30.000. Nah. Ini ya. Itu nanti tinggal ngajuin Pak Mam. Ini tanda tangannya gimana? Nggak usah. Ini tangan enggak, ini kan antum itu aja apa? Ini aja keuangan aja. Tanda tangannya antum sama aneh sama Pak Mam. 3. Berarti beda kertas tanda tangan itu. Tanda tangan satu aja di bawahnya. Ini kan kecil aja. Oh, kecil ya. Oke, semuanya boleh menyalakan kamera. Kita pagi ini melakukan 2 kali absensi ya. Absensi pagi, absen pertama, absen penutupan nanti ya. Tapi selama pembelajaran jangan sampai meninggalkan gitu ya. Meninggalkan Zoom meeting dulu ya. Silakan nyalakan semuanya, kamera nyalakan ya. Nyalakan semua. Baru 29. 28 siswa dari 50 sekian siswa. Semuanya suara Bapak kedengeran? Kedengeran, Pak. Alhamdulillah. Semuanya sehat, Sadam sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah. Nisrina sehat, Nisrina? Hah? Arpin sehat, Pin? Sehat, Pak. Nah. Ahlika? Sehat, Ahlika? Nanda? Alhamdulillah. Bentar ya, bentar. Oke, kita mulai pembelajarannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita lanjut ke kegiatan pembelajaran, marilah bersama-sama kita membaca basmalah untuk memulai kegiatan hari ini. Semoga kegiatan belajar kita pagi ini lancar, aman, dan tentram. Amin. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini total 31 dari 40 sekian siswa ya. Masih banyak yang belum join ya. Bapak harapkan nanti pas pembelajaran next ataupun nanti berjalan masih Bapak buka untuk masuk ya. Jadi nanti tolong diinfokan kepada teman-temannya. Sekarang nyalakan kamera semuanya. Bapak mau foto-foto ya. Mau foto ya. Silakan nyalakan kameranya semuanya.
Ya. Oke, Bapak foto yang pertama terlebih dahulu ya. Oke. Karena ini ada 2 screen ya, jadi Bapak foto 2 kali ya. Jadi semuanya menghadap ke kamera semuanya. Berikan senyum terbaik. Mukanya penuh ya, mukanya jangan sampai cuman jidat doang ya. Jangan cuman kepala doang ya. Nah, dam kepalanya. Nah, mukanya liatin. Muka kamu kan ganteng, jadi liatin. Oke, semuanya 1, 2, lalu 1, 2, 3, senyum Pepsodent. Oke, satu lagi, sekali lagi. Sekali lagi, sesi yang kedua. 1, 2, dulu ada yang mau masuk. 1, 2, 3. Oke. Next nanti setelah ini juga kita jam terakhir kita juga foto-foto ya. Jadi absennya 2 kali. Dah, Bapak save dulu itunya. Fotonya yang tadi. Oke, kita lanjut. Sekarang kita Oke, habis ini nanti Bapak akan share screen ya. Kita akan belajar hari ini kita masuk ke bab 3 karena kemarin kita sudah masuk diagram Kartesius ya, membaca diagram. Diagram Kartesius cuma seperti itu. Jadi hanya membaca, menentukan koordinat ya. Terus kamu bisa membuat dan membaca mana posisi dari sebuah benda di diagram Kartesius ya. Setelah itu nanti selesai, sekarang kita masuk ke bab ke-3, yaitu relasi dan fungsi. Oke. Bapak izin share screen ya, bisa dilihat nanti. Oke, perhatikan. Oke, pada bab ke-3 kita belajar tentang relasi dan fungsi. Ya, apa sih bedanya relasi dan fungsi dan apa pengertian dari masing-masing relasi dan fungsi tersebut? Oke, next. Nah, ini kalau dalam Al-Quran terdapat muatan imtaknya tentang relasi dan fungsi. Janganlah kamu mengikuti orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang kafir. Nah, ini maksudnya adalah relasi itu secara bahasa artinya adalah berteman. Berarti kalau kamu jangan berteman maka di Al-Quran maka jangan kamu lakukan karena nanti kamu akan ikut atau tercampur dalam orang yang berdosa dan orang yang kafir. Di ayat An-Nisa juga ya kan. Ini juga di ayat 1. Ayo siapa yang main share screen? Oke, sekarang kita membahas tentang pengertian relasi. Nah, apa sih pengertian dari relasi? Relasi secara bahasa artinya adalah hubungan, ya. Hubungan antara Aulia dengan Yasmin itu adalah hubungan teman seangkatan, ya kan. Antara Rehan dengan Harvin itu adalah teman seangkatan. Itu adalah relasi. Terus ada juga adalah hubungan antara Rehan dengan Ayla. Itu contohnya adalah hubungan teman, hubungan siswa kelas 8 dengan kelas 8 atau hubungan Islam, ya, ukhuwah Islam. Terus ada juga contoh hubungan antara saya dengan kelas 8. Itu contohnya adalah saya sebagai guru matematika di kelas 8. Itulah hubungan. Dan hubungan itu banyak sekali. Bisa hubungan antara suami istri, ada hubungan orang tua dengan anak, anak dengan anak yang lain sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai teman sekelas atau bahkan teman-teman yang lain, itu merupakan hubungan, ya. Di dalam dunia yang asli banyak sekali kita temukan yang namanya
relasi ya, baik itu antara relasi teman se-ekskul, teman klub, nah itu semuanya adalah relasi. Nah, relasi dalam matematika adalah relasi dari himpunan A ke B adalah memasangkan atau pemasangan anggota A dengan anggota B. Jadi ada dua himpunan. Himpunan yang pertama adalah himpunan A dan himpunan kedua adalah himpunan B. Ya, dua himpunan. Ya. Himpunan masih ingat ya di kelas 7, himpunan itu adalah sekumpulan benda ya yang memiliki batas atau jenis tertentu. Contohnya, himpunan kelas 8A itu berarti termasuk dalam himpunan karena semuanya satu jenis yaitu siswa. Kedua, dia memiliki batas ya. Apabila dia tidak memiliki batas maka bukan namanya himpunan. Apabila dia tidak memiliki jenis berarti bukan himpunan. Contoh lagi, himpunan siswa-siswi SMP IT Akida tahun 2020-2021 itu merupakan himpunan karena dia adalah benda atau sesuatu yang memiliki jenis yang sama dan dia ada batasnya. Batasnya berapa? Siswa-siswi SMP Takida kan ada 139 seperti itu. Relasi dalam matematika bisa dicontohkan misalnya lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan sebagainya. Contoh. Nah, diketahui himpunan A ini adalah himpunan bilangan asli ya. Bilangan asli 1, 2, 3, dan 4 ya. Himpunan asli 1 sampai 4 dan B himpunan asli 1 sampai 3. Jika himpunan A ke himpunan B dinyatakan relasi kurang dari, nah, maka lebih jelasnya dapat dicontohkan pada gambar di bawah ini. Nah, ini bagaimana sih kita membuat relasi dalam sebuah matematika? Nah, ini dicontohkan. Ini ada dua buah himpunan. Himpunan A dan himpunan A dan himpunan B. Hubungannya apa atau relasinya apa? Relasinya adalah kurang dari. Nah, lihat di sini. A kurang dari, berarti lihat 1 kan anggota dari A itu adalah 1, 2, 3, 4, anggota dari B itu adalah 1, 2, 3. Himpunan A ke himpunan B. Himpunan A ke himpunan B ya. A anggota 1 itu kurang dari 1 kurang dari 2. Benar apa benar? Benar ya. Karena 1 itu kurang dari 2. Terus 1 kurang dari 3. Benar ya. Tapi kalau 1 kurang dari 1 tidak ya. Karena 1 nilainya itu sama dengan 1 ya, paham ya? 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3 ya. Terus 2 itu kurang dari 3, benar ya? Tapi kalau 2 kurang dari 1 itu tidak. Tapi 2 kurang dari 2 itu pun tidak. Karena 2 ya lebih dari 1. 2 lebih dari 2 sama dengan 2. Terus 3 ada yang kurang dari nggak di sini? Nggak ada ya. 4 pun nggak ada. Maka yang bisa kita hubungkan adalah hanya 1 dan 2 di himpunan A. Yang himpunan B yang menerimanya hanya ada 2 dan 3. Nah, diagram tersebut disebut diagram panah. Kenapa disebut diagram panah? Karena dia ada sebuah anak panah yang mengarahkan dan menunjukkan sebuah himpunan atau hubungan ya, hubungan sebuah himpunan. Jadi 1 diarahkan ke 2, 1 diarahkan ke 3, 2 kearahkan ke 3. Ini berarti anak panah ya, makanya disebut diagram panah. Hubungannya kurang dari. Paham ya? Next. Nah, ini contoh.
Menyatakan relasi, cara menentukan relasi atau menyatakan relasi itu ada 3 cara. Yang pertama, yang tadi contoh Bapak, pertama yaitu diagram panah, yang kedua diagram kartesius, dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Ya, ada caranya, ada 3. Yang pertama diagram panah, diagram kartesius, dan yang ketiga himpunan pasang berurutan. Contoh. Yang pertama adalah diagram panahnya. Contohnya, jika Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis, serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Buatlah diagram panah keadaan tersebut apabila A adalah himpunan anak, ya, dan B adalah himpunan olahraga. Ya, Hoiria, kenapa raise hand? Enggak, Pak, kepencet. Oh, kepencet. Sorry. Nah, nih. Contohnya di sini ada 2 buah himpunan. Himpunan A adalah nama-nama dari anak, ya. Anaknya siapa saja di sini? Ada Anto, ada Andi, ada Budi, ada Badri, ya. Ada 4. Terus B adalah himpunan olahraganya. Himpunan olahraganya di sini ada voli, ada sepak bola, ada voli, ada bulu tangkis, ada basket, ya. Kalau dia ada 2 kali cukup ditulis sekali, ya. Ya kan ada sepak bola lagi. Cukup nanti ditulis sekali. Nah, kita buat sini, ya. Himpunan A adalah himpunan nama-nama anak. Nama anaknya adalah Anto, Andi, Budi, Badri. Terus himpunan B adalah nama-nama olahraga. Olahraganya adalah voli, basket, bulu tangkis, dan sepak bola, ya. Sekarang Anto tadi sukanya adalah cuma 1, yaitu sepak bola. Anto. Terus Andi sukanya 2, yaitu yang pertama voli, yang kedua adalah bulu tangkis. Budi sukanya adalah 2, yaitu basket dan sepak bola, serta Badri sukanya adalah basket dan sepak bola. Ya, bisa membuat akan diagram panah, ya, gampang, ya. Putri bisa, Putri? Bisa, Pak. Amin. Ya. Evan gimana, Van? Bisa, Van? Bisa, Pak. Insya Allah bisa, ya. Next. Contoh lagi. Diketahui P sama dengan 1, 2, 3, 4, dan Q himpunan Q adalah 2, 4, 6, 8. Gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi P dan Q dengan hubungan. Himpunan P-nya adalah 1, 2, 3, 4. Himpunan Q-nya adalah 2, 4, 6, 8. Nah, hubungan yang pertama yang disuruh menyatakan adalah setengah dari, paham ya, setengah, ya? Berarti dia dikali dengan setengahnya, atau dikali 2-nya. Contoh, kita gambar yang pertama, ya, ada P, ada Q, ya. P1 itu setengah dari 2, benar, ya? Kan kalau 2 dibagi 2 itu adalah 1, makanya 1 setengah dari 2. 2 setengah dari 4. 3 setengah dari 6. 4 setengah dari 8. Ini adalah hubungan jika dia setengah dari, ya. 1 setengah dari 2. 2 setengah dari 4. 3 setengah dari 6. 4 setengah dari 8, ya. Paham, ya, sampai sini? Nah, terus kalau faktor itu adalah bilangan yang bisa membagi, ya. 1 itu bisa membagi 2. 1 juga bisa membagi 4. 1 juga bisa membagi 6. 1 juga bisa membagi 8, ya, atau faktor dari. Terus 2 bisa membagi 2, bisa, ya. 2 bisa membagi 4. 2 bisa membagi 6. 2 bisa membagi 8, atau faktor dari, ya. Terus kalau 3 apakah bisa membagi 2? Tidak bisa, karena nanti nilainya adalah desimal.
3 bisa membagi 4? Enggak, karena nilainya nanti tidak utuh atau desimal. Terus 3 bisa membagi 6? Bisa, maka dikasih anak panah. 3 bisa membagi 8? Tidak bisa, nanti nilainya desimal, ya tidak jadi bilangan asli. Oleh karena itu, maka tidak dikasih anak panahnya. 4, sekarang 4 bisa membagi 2? Bisa, tapi nanti nilainya desimal. Yang kita harapkan itu nilainya adalah menjadi bilangan asli lagi. Makanya 4 tidak bisa membagi 2, tapi 4 bisa membagi 4, nilainya 1. 4 tidak bisa membagi 6, 4 tidak bisa membagi 8. Nah, ini adalah hubungan dari himpunan P ke Q yang merupakan faktor dari, dan ini adalah cara membuat yang namanya himpunan dengan anak panah ya, diagram panah. Bisa modelnya seperti ini ya. Kalau yang ini kan model seperti ini ya, bulat, atau kamu bisa bikin kotak ya, bebas ya. Next, dengan cara diagram kartesius ya, kemarin sama ya. Diagram kartesius kan gambarnya adalah ada yang menyamping, ada yang ke atas ya. Nah, menyamping, kalau menyamping dalam kesepakatan matematika bahwa menyamping merupakan hubungan atau himpunan pertama ya. X itu dinyatakan sebagai himpunan pertama dan Y itu sebagai himpunan kedua ya. Himpunan pertamanya adalah garis X yang menyamping. Kalau himpunan yang kedua itu masuknya di garis Y, yaitu yang ke atas. Contoh, diketahui A ya. A adalah 1 2 3 4 5 dan B 1 2 3 sampai 10. Gambarlah diagram kartesius yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan 1. Satu lebihnya dari, yang B akar kuadrat dari. Nah, kita selesaikan. Ini pertama himpunan A ya, himpunan A adalah 1 2 3 4. Di sini tulis 1 2 3 4 sampai 10 ya. Yang B 1 2 3 4 sampai 10 juga ya. Terus yang pertama 1 lebih darinya. Nah, 1 lebih darinya kita pasang-pasangkan. Ini Bapak sudah pasang-pasangkan ya. Lihat, dia kan 1 sampai 4 1 sampai 5 ya. Kalau yang 1 sampai 5, terus yang ini 1 sampai 10. Ingat ya, himpunan A itu sampai mentok sampai 5 aja ya. Nah, lihat di sini. Kalau himpunan B itu 1 sampai 10. 1 apakah ada yang lebih ya, lebih 1 lebihnya dari, berarti dia nilainya lebih dari 1, lebih 1 ya, lebih 1. Plus 1. Kalau 1 sama 0 bisa, karena 0 tambah 1 adalah 1 ya. Tapi karena 0 ini bukan termasuk di himpunan B, maka kita tidak mempunyai pasangan di angka 1. Terus 2 yaitu bilangan yang ditambah 1 hasilnya 2, yaitu 1. Nah, ini pasangannya. 3 bilangan yang ditambah 1 hasilnya 3, yaitu berapa? 2. Terus 4 itu bilangan berapa yang ditambah 1 hasilnya 4, yaitu 3, dipasangkan. Terus 5 bilangan berapa yang ditambah 1 hasilnya 5, nih 4. Ini adalah 1 lebihnya dari ya. Nah, kalau seperti ini boleh kita cukup seperti ini atau kita kasih garis. Bebas ya, kasih garis. Next. Yang kedua, akar kuadrat dari. Akar kuadrat, tahu ya, bilangan kuadrat. 1, akar kuadratnya adalah 1 ya kan. Akar kuadrat dari 1 ya. 1 pangkat 2 itu sama dengan 1. 2 akar kuadrat dari 4 karena 2 pangkat 2 adalah 4. 3 akar kuadrat dari 9 karena 3 pangkat 2 adalah 9 ya. Ini adalah hubungan antara himpunan A dengan himpunan B dengan relasinya adalah
akar kuadrat. Paham ya? Ya, yang terakhir dengan himpunan pasang berurutan. Nah, contoh himpunan A adalah 1 sampai 25, himpunan B 1 sampai 10. Tentukan himpunan pasang berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan A kuadrat dari, yang B 2 kali dari, dan C adalah 1 kurangnya dari. Contohnya. Sorry. A itu adalah kuadrat dari, berarti 1 pangkat 1 ya. Maaf, kuadrat dari berarti 1 adalah kuadrat dari 1 ya, karena akar 1 sama dengan 1. 4 kuadrat dari 2, karena akar 4 adalah 2. 9 adalah kuadrat dari 3. 16 kuadrat dari 4. 25 kuadrat dari 5. Nah, terus yang B. Yang B tadi adalah 2 kali dari. 2 adalah perkalian 2 kali 1. 4 adalah perkalian 2 dari 2. 6 adalah perkalian 2 dari 3. 8 adalah perkalian 2 dari 4. 10 adalah perkalian 2 dari 5. Dan 12 perkalian dari 6. 14 perkalian 2 dari 7. 16 perkalian 2 dari 8. 18 perkalian 2 dari 9. 20 perkalian 2 dari 10. Ini 2 kali dari. Terus C, 1 kurangnya dari. 1 kurangnya dari. Semua yang depan sama yang belakang selisihnya 1. Ini 1 sama 2, 2 sama 3, 3 sama 4, 4 sama 5, 5 sama 6, 6 sama 7, 7 sama 8, 8 sama 9, 9 sama 10. Dan ini adalah cara membuat diagram pasang berurutan. Nah, sekarang kamu nanti kerjakan latihan di halaman 66 ya. Di halaman 66 di cukup nomor 2 saja ya. Jadi kerjakan nomor 2 saja halaman 66. Lah, tapi tugasnya bukan cuma itu ya. Tugasnya adalah itu kan disuruh untuk membuat diagram panahnya. Nah, kamu buat menjadi 3 buah. Yang pertama diagram panah, yang kedua dengan cara tadi diagram kartesius, dan yang ketiga dengan cara himpunan pasang berurutan ya. Oke, paham ya? Nanti ditulis, dikumpulkan maksimal berapa? Maksimal sore ini ya. Nah, nanti hasil dari Zoom meeting ini Bapak share di YouTube ya. Nanti kamu bisa lihat. Nanti tugasnya dikumpul yang mana? Kumpul yang tugas yang Zoom ini ya. Paham ya? Nanti dikerjakan di situ ya. Bisa dipahami ya? Kalau ada pertanyaan bisa WhatsApp ke Bapak ya. Kalau lama-lama nge-Zoom-nya ntar pusing ya. Semoga next pertemuan kita bisa tatap muka ya. Doakan ya, semoga kita bisa tatap muka semua. Amin. Ya, Bapak juga kangen sama kamu semuanya ya. Kangen akan kecantikan dan kegantengan kamu semuanya. Semoga kamu sehat selalu ya di rumah ya. Ya. Jangan banyakkan rebahan ya, Harpin ya. Harpin mas limutan itu Harpin. Aska udah golol-golol itu, udah rebahan kayak. Ya, sekarang Bapak foto lagi ya, silakan buka kameranya ya. Pak, buka kameranya semuanya. Ya, Rajik nggak apa-apa, Jik. Yo, semuanya buka kameranya. Dalam hitungan ketiga, berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Nah, oke, lanjut yang
yang baris kedua. Sekarang baris kedua semuanya posisi 1, 2, 3. Oke, sip. Ya. Habis ini nanti kerjakan sampai sore ya, kalau ditunggu sampai sore ya semampunya ya. Kalau nggak bisa tanya ke Bapak, insya Allah nanti Bapak jelaskan. Kalau butuh video call ya udah, nanti video call sama Bapak juga nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang belum paham, nanti bisa di WhatsApp, paham ya? See you and sampai bertemu di sesi pembelajaran selanjutnya. Semoga kamu semuanya sehat walafiat tanpa ada kurang cacat apapun ya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.